Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fajar Setiawan dari Universitas Syekh Kuala, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Adapun pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas akhir dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan meringkas webinar tentang Aquatic Ecosystem Service. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan memaparkan ringkasan yang sudah saya buat. Berikut adalah penjelasan lebih detail berdasarkan agenda webinar tentang Aquatic Ecosystem Service yang dibuka oleh Claudia Costa sebagai moderator dengan memperkenalkan konsep layanan ekosistem akuatik dan relevansinya terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kebutuhan pangan dunia. Layanan ekosistem akuatik mencakup penyediaan sumber daya ikan, air bersih, bahan bioaktif, dan regulasi, pengendalian, dan kualitas air, dan penyerbapan karbon. Tujuan dari webinar ini adalah untuk menghubungkan aquakultur berkelanjutan dengan pelestarian ekosistem akuatik, menyoroti inovasi ramah lingkungan dan pendekatan kolaboratif. Kedua, saya akan memasuki masa pembahasan yang dibawa oleh Margarida Saavedra, IPMA, Aquaculture Sustainability Better Fish Better Environment. Margarida Saavedra membahas pentingnya menjadikan aquaculture sebagai solusi keberlanjutan pangan dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Poin utama yang saya dapat: 1. Efisiensi aquaculture. 2. Pengelolaan limbah. 3. Kontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Adapun contoh studi kasusnya, Margarida menyajikan contoh proyek aquaculture di Portugal yang menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan praktik yang berkelanjutan berkontribusi pada ekonomi lokal. Nah, kita masuk ke efisiensi aquaculture. Efisiensinya menggunakan pakan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, mengembangkan spesies ikan yang lebih tahan terhadap penyakit untuk mengurangi ketergantungan pada antibiotik. Pada poin pengelolaan limbah, adapun poinnya yaitu penanganan limbah aquaculture yang lebih efektif untuk mencegah pencemaran air. Pada kontribusi terhadap keanekaragaman hayati melibatkan aquaculture dalam restorasi habitat seperti padang lamun atau terumbu karang. Pada pemateri ketiga, Rachel Brown, saya mendapatkan pembahasan yaitu Rachel Brown memperkenalkan konsep BRIS, sebuah inovasi dalam pengelolaan kesehatan ikan dengan pendekatan ramah lingkungan. Nah, apa itu BRIS? BRIS adalah teknologi berbasis senyawa alami yang membantu meningkatkan kesehatan ikan tanpa menggunakan bahan kimia atau antibiotik berbahaya. Nah, manfaat utamanya yaitu 1. Ramah lingkungan, 2. Meningkatkan kesejahteraan ikan, 3. Efisiensi biaya, dan yang keempat, relevansi global. Kita tahu ramah lingkungan itu tidak meninggalkan residu kimia yang mencemari air atau sedimen. Meningkatkan kesejahteraan ikan yaitu mendukung kesehatan ikan secara preventif dan mengurangi stres. Efisiensi biaya mengurangi kerugian akibat penyakit ikan sehingga lebih hemat. Nah, relevansi global, Rachel menekankan pentingnya solusi seperti ini untuk menciptakan praktik aquaculture yang kompatibel dengan tujuan pembangunan. Nah, untuk pemateri terakhir, Joa Franco Mer, Marine Forest and Ecosystem Service Aquaculture Perspective for their Conservation. Dia menyebutkan peran marine forest: 1. Sebagai penyerap karbon, 2. Habitat biodiversitas, 3. Pengendalian erosi pantai, dan keempat, aquaculture dan konservasi. Dengan studi kasus proyek di Eropa yang mengintegrasikan aquaculture dengan restorasi marine forest untuk memastikan manfaat jangka yang panjang. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Kolaborasi antar sektor, 2. Inovasi hijau, dan 3. Pendidikan dan kesadaran. Semoga ringkasan ini dapat membantu kita semua. Saya Fajar Setiawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.